malam hari ini sengaja kami berkumpul di sini untuk konferensi pers menanggapi lebih lanjut terkait dengan laporan kami tadi siang di Polda Metro Jaya, Subdit Renata Perempuan dan Anak ya, bahwa hari ini kami sudah mendapatkan penerimaan laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh adik-adik kami. Mereka adalah finalis dalam sebuah ajang kompetisi kecantikan yang luar biasa besarnya di Indonesia yang dikenal dengan Miss Universe Indonesia. Biasa kita sebut MUID ya. Di sisi sebelah kiri saya sudah ada adik-adik kita di sini, ada Rati, ada Jelita. Mereka juga bagian daripada korban yang mengalami apa yang tadi kami sampaikan di dalam pelaporan ini. Tadi siang bersama kita ada Mbak Sandy, Mbak Rizky, dan ada Natasha yang juga sudah memberikan keterangan di hadapan kepolisian terkait dengan apa-apa saja yang dialami secara garis besar ya terkait dengan dugaan pelecehan ini. Jadi mungkin kita agak cerita dulu gambaran umumnya ya, bahwa ketika akan dilakukannya Miss Universe ajang kecantikan ini di Indonesia, mereka menawarkan lisensi kepada provincial director yang kemudian diambil alih, dibeli ya oleh Mbak Sally dan Mbak Rizky. Ada lagi satu lagi namanya Pak Henry ya. Ada perwakilannya kok dari Jawa Timur Pak. Pak, perwakilan dari Jawa Timur. Ya, jadi 3 daerah inilah yang akan melakukan audisi di masing-masing daerah, yaitu Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, terkait daerah-daerah yang lain seperti apa? Ternyata ada perlakuan yang berbeda, tapi tidak akan kita bahas di sini. Tetapi singkatnya adalah sebenarnya sudah banyak dirasakan oleh sahabat-sahabat PD ini hal-hal yang rasanya kok tidak proper ya, kok rasanya ada yang tidak profesional ya, tetapi selama ini mereka berusaha membuat ini kembali on the track ya, memperbaiki sampai akhirnya kejadian pada tanggal 1 Agustus 2023 menjelang Grand Final, 3 hari menjelang Grand Final, 2 hari menjelang Grand Final, di mana bahkan PD aja ya, Provincial Director ini tidak diberitahu terkait adanya body checking gitu. Tadi kita serahkan bukti juga kepada kepolisian, rundown agenda keseluruhan, tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking. Sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono ya, melanggar hak-hak pribadi private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan, orang di dalam juga bisa keluar masuk semaunya gitu. Nah, dari hal-hal ini mereka tuh awalnya cukup mencerna sebenarnya apakah ini perlu dilakukan. Pada saat itu juga mereka ada yang menangis, ada yang kena mental, ada yang menolak, tetapi seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan karena ada bahasa di internasional kalian akan lebih parah lagi, kalian akan ditelanjangi di depan banyak orang gitu. Sehingga hal-hal ini ada relasi kuasa di antara panitia yang melaksanakan dengan para kontestan. Terjadilah body checking, di mana pada saat body checking ini ada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana orang-orang terdekatnya membayangkan mereka dilakukan pemeriksaan, disuruh melepaskan busana di hadapan orang yang berbeda jenis.
Kemudian akhirnya mereka melaporkan kepada PD, ya, tingkat cerita orang kami sudah melaporkan PT Capella, ya, Swastika Karya yang menaungi Miss Universe Indonesia (MUID) ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum. Jadi dari beberapa pasal yang tadi sudah disampaikan, ada pasal-pasal yang memberatkan, yaitu terkait pasal 14 dan 15. Ada pasal 5 dan 6 juga, semuanya di ranah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Gitu. Kenapa ada pemberatan? Karena mereka diperlakukan ketika ada relasi kuasa, ketika mereka merasa terintimidasi, gitu. Nah, kemudian bergulir isu semakin dalam, ya. Ditambah lagi mungkin di sini ada Mas Rio, ada Mas Alwin, ya, Elwan, dan mereka ini sebenarnya tadinya adalah bagian daripada orang-orang yang berada di Miss Universe Indonesia. Nah, dalam 2 hari kita lihat ada 4 orang yang mundur, gitu, yang kemudian kita terus mendapatkan laporan seolah-olah mereka berdua ini adalah dalang, ya, bahwa mereka lah yang melakukan perbuatan itu, karena seperti yang kita ketahui Mas Rio ini di bagian motret, gitu, ya. Apakah Mas Rio yang memotret? Nah, mungkin ini yang harus kita luruskan juga, ya, bahwa semua berita-berita yang simpang siur terkait keluarnya mereka itu, kami rasa itu tidak ada kebenarannya, ya, bahwa tidak ada hubungannya, karena kami sudah mendapat laporan hampir lebih dari 10 korban, ya, bahwa siapa saja yang berada di ruangan itu, siapa saja yang ikut menyaksikan, siapa yang merekam, siapa yang bolak-balik. Saya rasa dari seluruh keterangan nanti bisa disampaikan oleh Rati juga kita, tidak ada mereka berdua, gitu. Sehingga kami tidak juga ingin problema yang terjadi saat ini merugikan mereka yang selama ini kita dapat cerita dari adik-adik juga punya dedikasi yang tinggi, ya, dalam proses Miss Universe ini, sehingga kami ingin meluruskan hal tersebut. Nah, mungkin dalam hal ini silakan teman-teman bertanya, nanti Jelita sama Rati juga bisa menyampaikan sesuatu. Total berapa orang dilaporkan tadi untuk orangnya, dan mungkin bisa disebut inisial? Ya, hari ini tuh kita masih dalam proses pelaporan, ya. Kita melaporkan 3 orang. Untuk inisial mungkin belum bisa kita sampaikan, karena begitu inisialnya kita sebutkan, teman-teman langsung tahu tuh. Jadi nanti tunggu dulu, kita hargai proses hukum ini. Mudah-mudahan, kita berharap, kita doakan pihak kepolisian cepat bekerja, sehingga ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai pihak-pihak ini menghilangkan barang bukti, membuat playing victim dan lain sebagainya yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih enggak, ya. Mudah-mudahan mereka juga merasa bahwa yang mereka lakukan ini merugikan banyak pihak loh, banyak orang tua, gitu. Kita aja ibaratnya, ya, adik-adik ini ganti baju di depan ayahnya sendiri aja malu, ini disuruh ganti baju, buka baju di hadapan laki-laki lain, itu kan kayaknya menyakitkan bagi orang tua. Mas Rio, sedikit Mas Rio. Ini kan yang dipermasalahkan terkait sesi pemotretan, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, di situ informasi yang saya terima sedikit dari PC sendiri bahwa Mas Rio juga memvideokan, itu seperti apa ya? Oke, saya klarifikasi sedikit di sini bahwa saya itu tidak terlibat dalam pemotretan telanjang yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia. Saya dan Elwan pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwan juga tidak ada di bilik tersebut, gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil, gitu. Jadi saya turun, Elwan pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus, kita mau hapus, gitu tujuannya. Nah, kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC
memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu ada benar adanya gitu. Saya tidak melakukan adegan foto-foto itu. Jadi kayaknya sepertinya ada misleading berita, mentang-mentang saya seorang fotografer dikira saya foto bugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan, dan yang paling marah saat itu adalah kita berdua, aku dan Elwan itu sangat marah karena sebetulnya tidak ada agenda seperti ini, tidak ada penjadwalan body checking dan sampai harus menelanjangi para peserta ini di depan 5 orang. Mungkin kalau misalkan mau dengar pengalaman langsung, ada 2 korbannya di sini yang mungkin mereka bersedia untuk diinterview. Silakan. Untuk mempertegas saja, apakah toples atau full nude? Oke, diceritain salah satu dari ya ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Satu lagi mungkin Saya Jelita, salah satu finalis dari MUID. Dari pengalaman saya pribadi, saya termasuk finalis yang awal-awal dalam kegiatan body checking ini. Jadi kronologi pertamanya saya dipanggil untuk melakukan fitting. Benar-benar saya itu dipanggil, kata-katanya Jelita akan melakukan fitting. Ya udah, saya bawa gaun saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saat saya mau buka baju dan tiba-tiba disuruh untuk buka atasan underwear yang di atas. Terus saya bingung, kayak oke, saya tetap nurut-nurut aja karena kan saya sebagai finalis di sini, saya merasa tuh takut tertekan, seperti takut masuk dalam penilaian kalau saya menolak. And then langsung saya agak dibentak karena saya sempat menolak untuk membuka. Oke, saya membuka bagian atas saya, lalu saya tiba-tiba disuruh untuk body checking. Saya disuruh angkat kaki satu dan dicek kayak kaki saya kenapa, terus saya kekurangannya apa, tapi itu saya tidak difoto, tapi saya hanya dicatat saja. And then setelah dibuka atasnya tadi, saya menutup lagi bagian atas saya, namun saya dibentak lagi, dimarahin kalau saya ini gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri, kompetisi luar negeri. Kalau di luar negeri nanti kamu akan telanjang di depan banyak orang, so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, harus embrace yourself. Dan di situ saya jadi takut. That's why makanya saya langsung lepas aja dan saya mengikuti kegiatan body checking and then langsung fitting. Dan di situ tidak hanya perempuan saja, di situ ramai, ada laki-laki, yang saya ingat ada 3 laki-lakinya, dan sisanya tuh cewek, dan itu ramai dan tidak di ruang tertutup, tidak ada pintu, benar-benar hanya sekat kayu saja, dan itu orang lalu lalang masuk ke dalam tuh sangat bebas. Jadi saya sebagai wanita merasa hak saya sebagai wanita itu sangat malu dan sangat kena mental saya sendiri. Saya benar-benar sampai sekarang susah tidur karena overthinking. Saya sebelumnya belum pernah ikut beauty pageant, ini pertama kalinya, dan ini first impression saya merasa sedih banget dapat perlakuan seperti ini. That's why makanya Oh, baiklah, jadi saya jelaskan dari sisi point of view saya. Di saat itu memang secara de facto saya adalah CEO dari Miss Universe Indonesia. Tapi secara de jure, kontrak saya sudah habis pada tanggal 30 Juli 2023. Sementara kejadiannya itu berada di tanggal 1 Agustus 2023. Seperti itu. Dan rundown, kita udah pegang rundown dan di situ tidak ada nama saya yang maksudnya membuat rundown itu dan juga mengedit atau memodify rundown tersebut, sehingga saya pun tidak ketika saya melihat rundown yang sudah di-approve oleh semua itu tidak ada jadwal body checking di sana. Jadi saya mau meluruskan dan juga mau membersihkan nama baik saya supaya, karena saya sendiri jengkel kenapa nama saya juga terikut dalam hal ini seperti itu. Untuk nakdir Bali dan Jawa Timur sendiri sama Jawa Barat gitu, kabarnya ada kong kali kong terkait pemenang MUID sendiri gitu, karena pihak PC menyebut bahwa Jabar dan Bali meminta agar dimenangkan atau siapa.